Ya teman-teman, kita bahas untuk BTC untuk saat ini ya teman-teman. Lah, bagaimana cara saya trading di dalam dunia kripto? Sebenarnya dalam dunia kripto yang saya amati dalam 2 tahun ini, pembelian itu sebetulnya kesempatannya tidak banyak. Jadi poinnya yang paling penting di dalam dunia investasi adalah ketika kita beli itu di mana posisi harga terbaiknya. Jadi teman-teman bisa melihat dengan cara menjauhkan seperti ini. Ini adalah cara pertama yang saya lakuin untuk melihat market secara jarak jauh. Itu poin pertama. Poin kedua yang saya akan jelasin ini di sini adalah yang namanya candle Bang Toyib. Candle Bang Toyib ini adalah panah-panah yang saya sudah panahin ini semua. Nanti saya akan zoom untuk seperti apa candle Bang Toyib ini, kita mencari candle itu. Dan candle Bang Toyib ini biasanya muncul itu ketika ada dua kombinasi. Satu adalah berita FAD yang sudah hiper dan akan bereaksi kepada market adalah panic sell yang hiper. Jadi dua konfirmasi ini akan membuat candle Bang Toyib itu muncul, yaitu 3 benang, terus benang balok itu meloncat dari 3 benang itu. Nah, seringkali kita mendengar kiasan seperti pisau jatuh karena candle Bang Toyib itu adalah kondisi terakhir di mana pisau jatuh itu. Jadi seringkali teman-teman kan mendengar itu pisau jatuh, jangan ditadahkan tangan kita, maka akan sobek atau terluka oleh pisau itu. Itu kiasan yang bagus dan betul ya. Tapi saya akan menambahi dari kiasan itu adalah biarkan pisau itu jatuh, tunggu sampai lantai. Lantainya di mana? Ketika sampai lantai, pungut pisau itu. Nah, kita akan membahas tentang lantai dari pisau itu, yaitu kita kasih nama balok Bang Toyib. Jadi kapan pembelian the best-nya untuk melihat secara candle Bang Toyib ini? Ini bisa dipergunakan untuk saham maupun kripto. Jadi dua konfirmasi ini akan membuat teman-teman mendapat sinyal yang namanya candle Bang Toyib ini. Ayo kita besarin ya teman-teman. Kita besarin seperti ini. Nanti teman-teman akan melihat konfirmasinya sama, teman-teman. Konfirmasinya yang di Toyib ini bisa di sini, bisa di sini ya. Kemungkinan akan dibeli di area ini. Jadi 1, 2, 3, bisa 3 sebetulnya yang di sini ini yang sudah cross gitu ya. Lebar-lebar dia baloknya meloncat di area sini. Kalau seandainya teman-teman salah beli di sini pun tidak apa-apa. Jadi malah ini lebih bagus ya. Jadi bagaimana cara melihatnya? Ketika dia meloncat dan ini sangat super, merahnya tuh malah keras gitu loh, malah. Nah disinilah level inilah saya mencoba untuk pertama kali ya takut, tapi setelah saya coba candle Toyib ini lama-lama saya ngerti. Disinilah ruang-ruang saya untuk membeli produk. Nah terus ini tidak naik gini di sini ya. Nah kalau tidak naik di sini dia turun lagi, selama tidak minus menurut saya tidak perlu dijual. Kalau seandainya dia sudah naik di area ini dan tidak kuat, ini malah saya jual. Jualnya apa? Take profit margin. Saya tidak jual semua modalnya ya. Jadi yang di bawah ini saya untuk sentek harga. Seandainya contoh di sini teman-teman modal $1.000 ya kan. Di sini areanya di sini sekitar 30.000 ya. Terus terjadi kenaikan, ya kita bisa mengonfirmasinya untuk take profit margin. Seandainya ini ada ekor-ekor panjang berarti dia tidak kuat, karena di sini dia nembus dan tidak kuat, balik dan tidak kuat ya, seperti itu. Biasanya orang akan menunggu di 2 balok ini, taruh aja di 2 balok ini baru teman-teman take profit margin 3.000, 38.000 gitu ya. Berarti itu pun masih margin
ya kan, masih margin sekitar 20%, taruh aja 20% sampai 25%, berarti ada take profit margin 25%, berarti sekitar $250. Nah itu yang saya take profit margin gitu ya. Untuk apa tugasnya ini? Untuk membuat money management dari investasi kita terjaga ketika terjadinya koreksi. Kalau terjadinya koreksi di sini ya kita ambilin dari take profit margin itu untuk pembelian di sini lagi, karena di sini adalah terkonfirmasi oleh Thoyib kembali 3 benang lebar-lebar ya, baloknya meloncat, dan di sini kita akan membelikan untuk take profit margin kita untuk Thoyib kembali. Jadi walaupun di sini terjadi sideways, tetap teman-teman secara money management ini sedang menyentek, sedang mengunci gitu ya. Dengan seperti itu lah, ini tidak naik lagi nggak apa-apa, tunggu lagi di sini. Nah ini akan ada momentum yang berikutnya, itu adalah tetap dikonfirmasi oleh Thoyib kembali. Biasanya bisa menambah muatan atau bisa jadi tidak usah menambah muatan karena sudah ada di sini dan di sini dari take profit margin ini. Jadi dua ini sudah mengunci, karena di sini levelnya kalau teman-teman ini kan tidak terlalu jauh ya, jadi masih aman, relatif aman. Kalaupun terjadi bocor sedikit itu lumrah gitu ya. Dengan seperti itu, sifatnya dari Thoyib itu, kenapa kita kasih nama Thoyib? Karena 3 benang ini adalah 3 benang ini sudah ditinggalkan oleh balok ini. Sifatnya Thoyib adalah kabur-kaburan seperti itu, seperti balok meloncat. Yang kita lihat bukan wicknya ya, yang kita lihat, kalau kita lihat wicknya ini otomatis nanti banyak wicknya gitu. Yang kita lihat adalah baloknya yang meloncat dan terjadi merah yang sangat kencang sekali, malah di situ ruang untuk beli. Di titik yang paling bawah ada ekor tipis kecil, itu biasanya adalah satu power di mana panic sell itu sangat hiper. Nah di titik hipernya itu adalah lantainya dari si pisau itu. Kalau yang belum biasa tidak berani, tapi nanti teman-teman akan melihat, dan pengalaman secara pribadi saya sudah mengalami ini dan saya lakukan dalam 2 tahun ini. Dan sifat dari Thoyib ini adalah tujuannya ke golden ratio. Kalau dia mampu untuk tembus kembali, dia akan naik untuk membentuk wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu. Jadi Thoyib ini adalah pembelian grosir, walaupun ini di tengah downtrend ya, fasenya adalah trennya itu turun. Teman-teman masih bisa menggunakan dari nafasnya dia dari down itu, yaitu lantai jatuh, yaitu candle Thoyib ini. Di sini pun sebenarnya teman-teman bisa, tapi ini resikonya sangat tinggi karena di sini adalah downtrend. Tapi ini kalau digedein juga, ini adalah Thoyib ini teman-teman. Nah, tunjukin ke teman-teman. Di sini pun itu adalah Thoyib, candle Bank Thoyib, 1 benang, 2 benang, 3 benang. Kalau teman-teman beli di sini baloknya itu juga meloncat, ini adalah Thoyib juga gitu ya. Jadi si Thoyib itu memiliki sesuatu yang membuat saya margin dari waktu ke waktu. Terus kalau kita lihat lagi di sini juga Thoyib juga ini teman-teman. Ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah balok Thoyib ya, loncat. Jadi dia juga memiliki nilai untuk kenaikan di beberapa hari. Nah sedangkan market saat ini, kenapa saya ulangi kembali ilmu Thoyib ini, biar teman-teman ini gitu melihat bahwa ini loh cara saya untuk membeli dalam trading, dan teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata bisa ya kita melihat lantai itu dengan cara balok Thoyib ini. Ya moga-moga menjadi bermanfaat. Ini cuma sekedar sharing, bukan ceritane untuk itu ya, menggurui atau apapun itu ya. Kalau berguna ya silahkan dipakai. Jadi untuk saat ini seperti apa arah marketnya? Menurut saya berbeda kondisinya. Teman-teman mungkin saat ini bingung, ini mau kemana sih arah marketnya itu sebetulnya.
Kalau teman-teman perhatikan di sini sama di sini itu beda. Orang pasti melihatnya bahwa ini akan bull trap. Menurut saya kalau di sini memang kan bull trap 2 kali. Jadi psikis para investor sudah jatuh dulu di sini. Makanya terjadi trauma di sini seperti akan dikira akan bull trap. Tapi kalau menurut saya ini adalah satu kokangan di mana dia memiliki sebuah momentum di mana kokangannya akan naik. Kemungkinan menurut saya akan dibawa naik dulu ke area 25.000. Kenapa seperti itu? Karena fase saat ini itu sama dengan, saya akan hapus dulu sebentar, sama dengan fase yang di sini. Sedangkan hari ini FOMC ya, kemungkinan kalau 75 bps kemungkinan marketnya bisa cenderung hijau, karena 3 hari FOMC itu 75 bps dan marketnya pada harinya malah hijau. Kenapa hari-hari ini 1-2 hari market merah? Itu wajar karena retail terbangun secara alam bawah sadar mereka bahwa sebelum FOMC lebih baik dijual. Nah, itu yang terbangun oleh mindset dari para retail. Jadi reaksi ini murni reaksi retail yang melepas barang. Karena apa? Mindsetnya sudah dibangun dengan narasi-narasi bahwa FOMC lebih baik kita lepas barang, nanti tunggu setelah FOMC gitu. Nah, disitulah terjadi yang namanya koreksi ringan gitu ya. Menurut saya seperti itu karena kondisinya mirip sekali dengan pas di golden ratio di sini sebelum kenaikan, dan ini terjadi, ini adalah sebuah momentum. Apakah ini akan menjadi momentum berharga untuk dia naik kembali? Menurut saya kita perlu tunggu. Menurut saya secara pribadi, walaupun ini belum terkonfirmasi sebagai bottom, tapi ini sudah menunjukkan bahwa kemungkinan besarnya dia akan menjadi bottomnya. 17.600 bottom awal, 18.000 adalah bottom yang kedua dan ketiganya gitu. Jadi kalau dia membuktikan untuk bisa sampai posisinya ada 25.000, berarti di sini adalah konfirmasi bottom gitu ya. Di sini sampai 4-5 kali ini terjadi ekor-ekor gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah sebuah momentum. Menurut saya kalau memang ini mampu untuk sampai 25.000, dia akan membentuk pola kemungkinan bisa seperti ini. Oret-oretan, iya, saya ilmunya oret-oretan gitu. Kurang lebih gambarannya aja teman. Itu menurut saya marketnya akan arahnya ke sana kurang lebih gitu ya. Oke, semoga berguna. Tapi dari semua yang saya sharingkan saat ini, yang poin pentingnya adalah pembelian ketika di Bank Thoib ya teman-teman. Kalau pembeliannya di Bank Thoib, teman-teman akan memiliki sesuatu yang di depannya itu margin gitu. Pembelian yang baik pada momentum yang tepat itu adalah poin di dalam dunia investasi. Semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu. God bless you all.